melanjutkan menonton film pendek ini. Ya. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Dari film tersebut, bagaimana Ibu Lili mengatasi masalah keuangan Ibu? Ada maksudnya dengan apa yang dapat disimpulkan dari film tersebut? Coba Sister yang aja menyampaikan. Kita harus cermat sebelum mencari meminjam hutang, meminjam uang. Kita harus benar-benar apakah itu butuh untuk memenuhi kebutuhan ataukah hanya untuk memenuhi keinginan. Ya, benar Bu Rinda. Ada lagi? Mungkin selain kita harus membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, kita juga harus mencari tempat pinjaman yang bunganya mungkin paling kecil. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, belajar dari pengalamannya Bu Lili. Jadi besok kalau misalnya ada sisa, lebih baik uangnya ditabung, sisa cadangan ya betul, seperti itu. Jadi biar nggak banyak berhutang. Ibu-ibu jawabnya sudah benar terkait tentang film tersebut. Yuk kita kasih tepuk mantul. Siap Bu. Ya. Tepuk mantul. Mantul, 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 mantul. Mantap betul. Masih kurang Bu, kasih tepuk lagi dong. Ya, kasih tepuk salut ya. Ya. Tepuk salut. Hutang itu loh Bu. Benar, ya. Dari film tersebut kita dapat mengambil hikmahnya ya. Banyak ilmunya didapatkan di situ. Kalau kita mau meminjam itu harus memikirkan dulu, mau direncanakan dulu ya. Mau buat apa itu meminjam? Lalu mencari tempat peminjaman yang bunganya rendah kayak gitu. Kalau seperti Bu Lili itu tadi kan nggak bisa minjam di koperasi, padahal kan di koperasi itu yang paling rendah ya. Nah, bank paling rendah di situ, tapi Bu Lili tidak bisa meminjam di situ karena bukan anggota koperasi. Jadi Bu Lili meminjamnya ke arisan, itu yang paling rendah nomor 2 ya. Pinjam di arisan itu batas waktu temponya pun nanti sesuai dengan disesuaikan dengan
pendapatan kita kayak gitu ya. Misalnya pas itu pas ngepasi musim panennya Pak Rusli dan Bu Lili seperti itu, jadi pas sesuai dengan jatuh temponya waktu meminjam. Jadi kalau meminjam itu harus direncanakan dengan matang, akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan. Namun demikian lebih baik jika kita selalu memilih tabungan untuk berjaga-jaga, menggunakan uang sisa ditabung lebih baik seperti itu. Sampun paham Ibu? Sampun, Bu. Itu semoga bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Bu nggih Bapak ngasal duit yang kula jalani saru-saru. Nggih. Sak karo kami nggih. Ditabung sing penting.